Selamat sore semua, kembali lagi ketemu lagi dengan saya Jo Octavianus dan kita saat ini ada dalam acara Selasa Berbagi. Yeay. Dan seperti biasa sampai 1 jam nanti kita akan ngebahas tentang tema-tema yang bulan Desember ini kayaknya tema apa ya? Tema Natal lah ya. Tema Natal lah ya. Dan mau ingetin juga untuk kita semua jangan lupa untuk ngebagiin hidup kita buat orang sekitar kita. Siapa tahu sebetulnya di sekitar kita tuh ada orang-orang yang lagi butuh pertolongan. Asik. Dan butuh kepedulian kita pastinya. Dan jangan lupa juga untuk ngebagiin Injil juga pada mereka karena mereka juga membutuhkan keselamatan sama seperti keselamatan yang sudah kita terima. Tapi yang pasti juga kita mau ingetin kamu semua untuk ikut di dalam Selasa Berbagi untuk kita semua bisa mendukung Pijar TV, menjadi bagian dari Pijar TV, mendukung apa yang mereka lakukan, mendukung apa yang kami lakukan hari ini, yaitu supaya Injil tetap bisa diberitakan melalui Pijar TV sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Caranya gampang banget, kamu bisa mendonasikan dana kamu lewat BCA, nomor rekeningnya 5055182121. Mungkin kamu mikir, aduh berapa yang harus gue kasih ya? Bukan masalah besar atau kecilnya, tapi ini adalah masalah keprihatinan kamu. Ada orang yang belum mengenal Injil, supaya kamu menjadi bagian dengan dana yang kamu punya untuk kamu bisa berikan. Ya, sesuai dengan tanda isyarat yang sudah Dani katakan. Ya, oke. Apa bulut sih? Maksudnya kasih satu berangkas gitu. Maksudnya kasih satu berangkas. Dan kalau kamu mikir mungkin Pijar TV itu ada di mana sih? Kamu bisa saksikan Pijar TV di mana? Kamu bisa saksikan melalui Transvision di channel 778 dan juga melalui live streaming lewat websitenya pijar.tv. Dan juga untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, kamu juga bisa mampir ke Tokopedia, lalu coba cari Pijar TV, dan kami Pijar TV saat ini sedang menawarkan 2 buah paket yang bisa kamu dapatkan. Yaitu paket pertama. Paket Ayam pertama goreng, adalah crispy dengan teh bukan, manis. itu makanan. Lah iya. Jadi dengan harga setengah 195.000 perak aja ya. 150 perak. 195. Salah dengar. Galak, 195.000 perak. Yang bayarin dia sebagian. Oh iya, 45.000-nya ya. 195.000 perak, kamu bisa dapetin kaos Pijar TV. Lalu kamu bisa dapetin masker. Biasanya duta masker, sekarang udah nggak pakai masker lagi orangnya. Ini duta Salon 7. Lalu satu lagi adalah tote bag ya dari Pijar TV. Itu paketnya. Jadi ada 3 barang, yaitu kaos, tote bag sama masker seharga 195.000 aja. Dan paket keduanya adalah kaos Pijar TV dan juga 1 buah USB berisi materi pengajaran dari Bambang Nursena. Wow. Atau kamu bisa pilih dari Pendeta Esra Soru. Oke. Harganya Ya. sama tuh paket 2. Harganya sama. Beda. Oh, beda. Bagus tanyakan. Tidak ada isinya paket Karena- siaran kita ya Pak? Hah? Tidak ada isinya paket siaran Nanti kita. tanyakan ke bagian Itu dikasih gratis orang juga. Makasih. paket 2 hanya 395.000 rupiah. Oh, oke. Nah, gitu ya. Kalau Selasa Berbagi, ikutin aja setiap hari Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Itu aja. Gampang banget, gampang banget. Oke, kita mau masuk di minggu yang ketiga ini tentang Natal. Wow. Perayaan atau peringatan. Jing 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 jing. Kayak gitu. Horor, Om. Iya. Topiknya tentang Natal, karena Natal tuh harusnya berbahagia. Betul sekali. Betul. Ada pohon. Nah, cuman ada yang membagi, ada seakan-akan di opini di masyarakat ya, atau opini kita sebagai orang Kristen tuh terbagi gini. Natal itu seharusnya diadakan besar-besaran dengan keadaan yang luar biasa, mungkin juga dengan sedikit hedon dengan berbelanja dengan cukup banyak mungkin. Tapi juga ada sebagian orang yang mungkin Natal itu penuh dengan kesederhanaan aja. Atau Yesus kan lahir di kandang domba, tempat yang paling hina dan terhormat manusia. Kenapa kita mesti besar-besaran dalam hal ini? Nah, itu yang kita mau bahas. Buat kamu semua yang nyaksiin acara ini di Facebook, langsung kasih komen kamu, kasih pertanyaan kamu yang sesuai dengan tema kita sehingga kita bisa berinteraksi. Oke? Oke. Sekarang siapa yang mau ngasih Kita pendapat tim duluan? hedon, mereka tim seuzon. Tim Suzon. Mizon. Tapi kita tim move on sih sebetulnya sih. Asik. Gimana kita nggak usah tunjuk siapa yang mau kasih pendapat duluan tentang pendapat ini, langsung aja Dani. Silakan Dan. Buset. Tunjuk. Gimana Dan menurut lu Dan? Ada 2 perspektif nih, ada 2 kubu lah yang bisa punya pendapat. Natal tuh harusnya gede-gede, Natal tuh biasanya harus sederhana. Menurut lu gimana sih tentang Natal ini sendiri? Harusnya dirayakan seperti apa sih? Yang paling penting fokusnya pada siapa sih? Asik. Pada keluarga. Sekian, terima kasih. Gua kebayang loh, gua kalau nyiapin kamu. Oh kita bisa pulang cepat hari ini. Kayak salah ya, Kita bisa pulang cepat hari ini. Bener juga. Iya. Udah selesai, ayo tutup. Doa. Malah ngundang kayaknya hari ini. Kan biasa memang ada L,
ada Peter Chris, ada Randy. Begitu Dani datang langsung bubar. Gimana, Maaf ya Dan? penonton. Dan? Kedatanganku memang tak diharapkan. Seperti kata orang tuaku. Fokusnya apa, Bang? Fokus Yesus. Oke, terus? Yang jadi problem ketika perayaan, cuman yang dirayain ini bukan kedatangannya. Jadi apa? Kepergiannya. Selamat tinggal kasih. Iki opo ya? Enggak kan seringkali yang jadi problem adalah yang dirayain tuh makanannya, gifts-nya, Belanjanya. kumpul keluarganya, Diskon belanjaan. iya, dekor, the look, the feeling, Hmm. apalagi lah ya, ciumannya gitu loh. Under the mistletoe mistletoe. gitu kan, Hmm. sampai hilang fokusnya. Oke. Tapi kalau ngerayain kedatangan Yesus ya sah-sah aja kan. Selama itu fokusnya pada Yesus. Mhm. Oke. Cara lu merayakannya gimana? Itu nggak hal yang esensi itu. Caranya yang penting, kalau kata gue nih ya, mungkin kita bisa beda ya. Hmm. Bisa beda nggak? Ya terserah lu. Bisa lah. Peka terhadap orang-orang yang berada dalam waktu yang susah. Hmm. Berada pada keadaan yang sulit, kita peka. Jangan gara-gara Natal, happy, kita lupa di tempat lain ada orang yang baru saja dibunuh gara-gara mempertahankan iman mereka. Hmm. Terus kita pesta, Kristus datang buat saya. Situ juga mati buat Kristus, yang sebelah sono juga gitu kan. Hmm. Jadi satu sisi fokusnya pada Kristus, yang kedua kalau kata gua adalah peka ya pada sesama orang Kristen yang sama-sama sedang merayakan di kondisi yang beda. Hmm. Karena saya punya teka-teki. Ada nggak musik yang haram? Wis, kayaknya gue tahu nih. Wah ini. Saudara bisa menjawabnya? Ya? Ya, Mbak, yang itu. Ya betul, boleh coba jawabannya apa? bagus. Apa tuh? Tapi saya nggak kedengeran. Soalnya di TV-nya nggak ada mic. Apa emang musik haram? Musik yang haram adalah bunyi-bunyian, garpu dan sendokmu yang sedang makan ketika tetanggamu sedang kelaparan. Say. Yang paling nggak peka seringkali kan orang Kristen kan, pesta party, Hmm. merayakan Kristus, datang, tapi sebetulnya saudara-saudaranya tuh lagi susah gitu. Nyanyi aja mesti bisik-bisik. Nah itu nggak peka kata gua. Oke. Lanjut. El, tambahin dong El. Pendapat lu gimana sih El sebetulnya? Dari gue, kita harus bedakan antara ekspresi dan esensi. X itu mantan, presi tekanan, Jadi tekanan tekan dari mantan. Siapa tahu mantan merayakan Natal dengan cara yang berbeda mungkin ya. betul. Kita harus hubungi mantan di bulan Biasa- Natal. Oh enggak. Ya, gini, setiap orang punya ekspresi yang berbeda pada waktu merayakan Natal. Ada yang merayakan dengan cara sederhana, dengan cara cuma makan doang sama keluarga. Cuma ke hotel doang. Keluarga, hotel bintang 2 Cuma ke Bali. Contoh, keluarga gue, kita jarang pasang pohon Natal. Kita bukan tipikal yang bakal hias, terus taruh-taruh kapas buat salju-salju najis gitu. Enggak, kita nggak keluarga kayak gitu. Karena kita udah pernah salju duluan, salju beneran sih. Ya. Nggak, anyway, but kita nggak kayak gitu. Tapi kita lebih rayain dengan makan, lebih rayain dengan pelayanan. Jadi ya udah just be decent family, jadi keluarga yang biasa aja. Tapi ada juga memang merayakan dengan bermewah-mewah dan diskon, dan belanja diskon dan sebagainya. Which sebenarnya kalau boleh jujur, belanja itu nggak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena pada waktu kita belanja, akhirnya para yang toko-toko yang dibelanjain pun mereka dapat keuntungan, akhirnya mereka juga bisa kasih bonus ke pegawainya. Wow, dalam sekali. Jadi banyak orang bilang, hei Natal berhemat. Ya kalau kamu berhemat, kalau mereka nggak dapat bonus, kasihan juga kan maksudnya kan. Maksudnya itu bisa dilihat dari situ juga. Cuma yang penting esensinya. Esensi Natal itu yang kayaknya orang sering lupa, bahwa esensi Natal ada tentang Kristus yang hadir. Tuhan yang mempercayai manusia bahkan dan menjadikan manusia partnernya untuk melahirkan juru selamat, walaupun kadang manusia juga nggak percaya sama dirinya sendiri, walaupun kadang manusia juga bingung. But I think bahwa Kristus yang mau relate sama manusia, datang sebagai bayi bukan sebagai raja, itu yang perlu kita jangan lupa sih. Dan juga peka, pakai Q, peka. Wah, Jadi jangan lupa sama ada orang-orang yang Natal juga bisa jadi tempat untuk
ya berbagi juga. Ada kok sering terjadi di banyak kota-kota besar yang mereka-mereka yang Natal itu justru mereka pergi ke panti asuhan dan sebagainya. Ya itu memang kesannya memang itu ya template banget sih ya. Tapi itu membantu loh. Buat beberapa orang itu membantu. Memang kesannya template banget kayak oh ini cuma biasa mumpung Natal jadi ke panti asuhan. Iya, tapi walaupun kesannya template, kesannya itu terlalu biasa, tapi tetap banyak orang menghargai hal itu. So ya kalau misalnya tetap mau melakukan silakan. Sangat diokekan. Cuma yang penting esensi jangan lupa. Oke. Nah kalau dihadapin sama pertanyaan ini kan kita lebih sering kejebak sama caranya gitu loh. Caranya bagaimana merayakan Natal. Nah sama seperti ada pertanyaan nih dari pemirsa gini. Setiap Natal saya selalu ngerayain dengan saling tukar kado, makan bareng dengan hidangan spesial. Apakah hal seperti ini benar atau enggak? Nah, kalian gimana menurut lu? Mengapa tidak? Asik. Selama nggak tukar pasangan nggak apa-apa kayaknya. Kecuali tukar pasangan Aduh, itu Tuhan. bahaya. Kalau aku pribadi termasuk orang yang suka bikin sesuatu yang seru di hari Natal. Gitu. Seru di sini bukan artinya harus bermewah-mewahan, terus mengeluarkan budget yang besar. Tapi bagaimana di tengah Tawuran itu juga seru. Tukeran kado, ini buat lo. Iya, itu maksudnya. Makan nih, bakar pukul Makan nih dia. karena dari aku pribadi kan memang nilai-nilai kekeluargaan tuh berasa di rumah gitu. Jadi ketika Natal datang, kita luangkan waktu pasang pohon Natal bareng-bareng kayak gitu. Terus tentuin tanggal kapan kosongnya, yuk kita makan bareng. Either di rumah atau di luar gitu. Ya lebih Tetap di rumah sih, tapi di luar rumah. Di teras. Di teras. karena lagi pandemi ya pasti di sekitaran rumah lah ya gitu. Itu menjadi budaya yang kita bangun, dalam arti lebih ke kebersamaan di dalam keluarga gitu kan. Bagaimana kita bisa mengingat kita nih satu rumah udah lama, mungkin dari Januari sampai November, kecuali pas lagi pandemi ya kita bareng-bareng terus kan biasa punya aktivitas masing-masing. Desember kita kembali bisa ngumpul kayak gitu kan. Dan aku pikir nggak masalah sih bangun nilai-nilai seperti itu, asal ya jangan berlebihan juga gitu. Makannya harus di hotel bintang 5 mungkin ya kan, minimal ada budgetnya harus di atas berapa gitu kan. Nah itu yang bisa jadi persoalan. Cuma kalau untuk family time justru itu salah satu esensi Natal sih buat aku gitu. Padahal kalau Natal itu kan bintangnya cuma satu kan. Iya. Bintang Timur. Iya, bintang Bethlehem kan satu, bintang 5. Kan banyak banget, bingung carinya nanti majusnya. Bener. Satu aja gak ketemu. Cuman masalahnya orang-orang Puritan nih, New England, dia melarang loh, dekor pohon, tukar kado dia melarang. Kenapa? Karena paganisme. Yeah. Karena itu bukan aktivitas yang seharusnya dirayakan oleh orang yang merayakan Kristus. Tapi itu Puritan. kebiasaan dari orang pagan. Pagan itu bahasa Indonesianya apa, El? Pagan. Pagan. Pagan ya. Pagan. Bahasa Inggrisnya itu sebetulnya pagan. Pagan itu kayak orang-orang yang agama tua kan, agama ancient kan. Iya. Dan berbeda ya, agama-agama yang di Bukan- luar kekristenan dan menyembah berbagai dewa yang banyak. Dan kebiasaan itu bukan kebiasaan Kristen. Bahkan tanggalnya bukan Kristen kan. Bahkan menghias pohon pun Puritan New England bilang nggak boleh. Karena lu sedang melakukan tradisi pagan yang diasosiasikan jadi sinkretis percampuran dua kebudayaan keagamaan ke dalam Natal. Nah makanya mereka ngelarang nih kalau mereka. Ya. Inggris punya kekristenan. Terus salahnya kita di Indonesia, men. Ini. Jadi kita tuh ngerayain Natal tuh harusnya kayak gimana gitu bentuknya? Kayak gini aja. Kayak gimana tuh gimana? Di Alkitab sendiri ada aturannya kah di Alkitab sendiri, pernah nggak dicetuskan beginilah seharusnya kamu merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus gitu. Nah, sejarah. Nanya siapa? Iya. Gini, kalau ngomongin hari raya, bagaimana merayakannya? Ya kita kalau bercermin di Alkitab ya bercermin kepada, katakanlah ya kalau ngomongin Alkitab gitu kan, ya bercermin kepada hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Ibrani pada masa itu kan, orang-orang kerajaan Yehuda dan Israel atau udah kerajaan bersatu gitu kayak gitu kan. Kita kan bisa lihat ada perayaan-perayaan dan tidak dilarang untuk merayakan kan, untuk bersyukur kan, karena dari korban-korban pun kebanyakan korban yang
persembahkan atau korban ucapan syukur. Dan hari raya yang dilakukan oleh orang Israel yang ditulis oleh Musa di kitab Imamat semuanya ngomongin perayaan. Dan ketika perayaan ada banyak lakukan yang jelas makan itu ditulis di Imamat itu. Jadi kalau kita katakanlah sekarang bagaimana sih cara Kristen secara alkitabiah observe Natal gitu kan, merayakannya ya boleh loh kita lihat di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan memerintahkan orang untuk merayakan kebaikannya. Festival-festival tersebut adalah merayakan kebaikan Tuhan. Tapi yang jelas di sana adalah bahwa yang tidak mampu itu ayo makan bareng-bareng dengan yang mampu. Di situ ya? iya, ngomongin kalau kamu mempersembahkan korban dan segala macamnya, ajaklah jangan lupakan misalnya orang-orang Lewi yang ada di sekitar kotamu, kan orang Lewi nggak punya kota kan, jadi mereka ada di kota-kota disebarkan gitu kan. Jangan lupakan juga para musafir yang ada di kotamu kayak gelandangan ibu kota ini gitu kan, yang ada di kotamu kayak gitu-gitu yang janda-janda dan seperti El tadi katakan anak yatim piatu gitu kan, yang berbagi di situ. Kalau kita observe festival yang ada di Imamat, perayaan bareng-bareng artinya berbagi gitu. Wow. Kalau kita lihat ya ayo gitu kan. Berarti open house bisa ya, open house atau mengunjungi panti asuhan gitu. Nah, itu menarik kan karena tadi dikatakan bahwa Yesus kan tidak mungkin kan lahir di kandang gitu kan. Not necessarily true gitu kan. Kebenaran yang separuh lah gitu kan. Bukan berarti kayak kandang yang tempatnya kita gitu kan. Gua baca Saya nggak di kandang, Mas. Ya? Tempat kita di kandang. Iya, kandang yang maksudnya kita itu kayak tadi loh dibahas pula. Seperti kandang yang kita kenal kebanyakan di kampung atau di desa atau di peternakan segala macam. Tapi pada zaman itu, ini kalau lihat dari kultur dan kemudian beberapa buku kayak siapa ya, Kenneth Bailey misalnya, itu ngomong juga bahwa rumah di Bethlehem pada masa itu terasnya, bagian depannya itu ya cukup terbuka juga. Itu tempat memasukkan binatang, menyimpan binatang di waktu malam. Tempat parkirnya ya. Oh iya, Sekarang namanya garasi. Jadi binatang dimasukkan ke dalam garasi. Nah, supaya apa? Tidak ada binatang yang memakannya di malam hari. Gitu kan, teman-teman. Yang kedua adalah supaya juga menambah kehangatan, kayak heater gitu kan di ruangan itu. Nah, kayak teras gitu. Nah, kemudian setelah itu ruang kedua kayak satu lantai gitu, kayak di bawah gitu kan, si kandangnya tadi. Itu kayak ruang keluarga gitu, kayak pendopo gitu. Nah, kamar tamunya itu lebih di belakang gitu atau di atasnya. Nah, kamar tamu itu yang penuh gitu kan. Jadi ini salah satu yang diobservasi sama Kenneth Bailey di bukunya gitu kan. Dia ngomongin dia lihat di Timur Tengah seperti itu. Jadi benar diletakkan di palungan karena namanya tempat parkir ternak tadi itu pasti ada palungannya, tempat makan ternak gitu. Jadi tidak ada di kandang. Ini salah satu dari sudut pandangnya si Bailey tadi. Nah, ini menarik karena tadi Pastor Randy mengatakan open house. Dan di ruangan ini memang ruangan terbuka, walaupun memang bukan kandang, orang selalu ngomong kandang bahwa siapa bisa masuk, tapi ini ruangan terbuka pun tempat social life ada di situ gitu kan. Jadi semuanya orang ketika masuk ya tahu nih ruang buat keluarga gitu kan. Siapapun bisa masuk karena ada kamarnya ada di belakang lagi baik kamar pribadi maupun kamar tamu gitu. Jadi menurut saya sih fine aja kalau mau dirayakan, tapi ya jangan lupa dengan sekitar. Tadi ya, musik haram tadi ya, dentingan sendok dan garpu. Sedangkan tetangga lagi masih berkelaparan. Yes. Wow. Padahal tetangganya pakai sumpit. Oke. Hanya, gua belum makan Gue punya pertanyaan gini nih. Pernah nggak sih kita ngerasa mikirin gini, gimana saya pernah banget. Alah, gimana sama orang-orang Kristen di saat mereka dipersecute? Jadi di mana mereka tinggal di sebuah negara-negara yang mempersekusi mereka gitu loh, merayakan Natal dan mengartikan Natal dengan cara mereka. Ya mungkin kita kan, maksudnya kita di Indonesia, tapi gimana dengan orang-orang Kristen di negara-negara yang di mana mereka tinggal? Jangan salah, Indonesia juga ada daerah-daerah yang persekusi. Nah, lalu gimana menurut pendapat teman-teman nih, cara mereka merayakan dan mengartikan Natal dalam keadaan mereka seperti itu? Justru
orang-orang yang seperti ini sangat membutuhkan esensi dari Natal itu sendiri sih. Justru mereka yang akan berpikir ketika gue lagi di tengah keadaan seperti ini, makan minum enak itu udah nggak jadi enak buat gue karena suasananya lagi begini gitu. Justru mereka akan mencari apa sih esensi dari Natal itu, ya nggak sih, joy to the world, ya kan, sukacita bagi dunia karena Tuhan telah datang. Bukankah itu yang jadi sukacita tersendiri di tengah persekusi, di tengah kesulitan hidup sekalipun mereka bisa merasakan bahwa aku punya pengharapan nih karena ada keselamatan, ada juru selamat yang datang ke dunia untuk mati di kayu salib gitu. Jadi justru buat aku blessing in disguise sih kalau dalam hal ini gitu. Justru seringkali orang-orang yang hidup di tengah kenyamanan mereka terjebak dengan ekspresi tadi ketimbang esensinya. Mereka lebih fokus kepada aduh tahun ini pohon Natal baru atau beli baru atau pakai yang lama ya, terus bajunya baru atau lama ya, pacarnya pacar baru. Jadi banyak Pacar baru kan ada di daerah kota tuh. Alah, pasar baru Pak. Pasar. Jadi banyak yang bisa mendistract, tapi ketika ada persekusi, ada kesulitan-kesulitan, disitulah orang bisa mereflek lagi apa sih sebenarnya makna Natal dan itu pasti Kalau berkesan gitu buat bro, mereka. jangan dirayain. Karena ketika dirayain, tendensinya adalah kehilangan esensi. Nah, itu. Kalau ngomong perayaan kan, ya gak usah dirayain. Ya diperingati, diresapi. Karena kalau dirayain itu pasti esensinya kan kecampur dengan Arti perayaan itu sebenarnya. selebrasi kan misalnya kan. Ya hiasan, selebrasi kan ada unsur meriahnya, pecah, kumpul bareng. Which is itu bisa bertendensi untuk menggeser maknanya kan. Tapi itu sebenarnya makna Natal sendiri ya, karena Tuhan turun jadi manusia. Even malaikat surgawi aja mengadakan sebuah konser di hadapan para malaikat kan. Ada selebrasi di sana. Nah disitulah mungkin yang bikin orang jadi membedakannya mungkin dengan Paskah atau Jumat Agung. Nah itu lebih peringatan ya kan. Tapi kalau Natal pasti udah feel-nya tuh pasti udah ada sukacita tersendiri. Gue setuju banget. Dan yang tadi Pastor Chris gue mau ngomongnya. Bukan, yo jangan. Pester bukan pester? Pastor bukan pastor ini. Bukan Apa namanya? pester-pester. Perayaan pertama tuh megah banget kan. Tapi audiensnya siapa? Nah, Gembala itu. upahan. Itu dia. Padahal bisa aja dong yang muncul bintang itu di gubernur, Istana rumahnya Herodes. lurah, wali kota, RT Bethlehem, tapi gembala gitu loh. Itu the first celebration tuh kayak gitu. wow. Nah, ya memang akhirnya kan jadinya bias banget ya. Orang bisa merayakan Natal dengan cara yang berbeda-beda gitu loh. Bahkan kalau tadi kita ngomong tentang Yesus, tentang makan dan segala macam. Terus tapi sekarang kan jadinya ada orang juga ngerayainnya jadinya dengan pohon Natal. Lalu juga ada Santa Claus gitu loh ya. Itu terus ada snowman, kaos kaki lah ditaruh di atas pohon gitu kan. Nggak tahu kaos kakinya siapa taruh di situ gitu kan. Spidol. Snowman sih itu merek. Nah, itu tuh dari mana sih sebenarnya? Awalnya tuh Dari supermarket lah itu semua bro. Bahkan warna merah juga marketing kok. marketing. Ada beritanya lah. Ada sebuah merek di Amerika yang besar yang minta Sinterklas tuh ganti baju jadi merah. Merek yang besar sekali. Nah itu dia. Tenonet, bukan. Ini kayak jadi brand semua keluar. Ya, itu dari mana munculnya perayaan kayak gitu? Ada pohon Natal gitu kan. Tapi kok ini agak kesian ya? Ini pohonnya meranggas. Meranggas ke atas atau ke bawah? Itu masih hari ini masih memikirkan gitu ya. Dari mana itu asal masalahnya? Perayaan seperti itu, ada yang tahu nggak teman-teman? Ini kita nggak usah ngomong tanggal 25 Desember yang jadi kontroversial itu jadi apa nggak, cuman Padahal gua mau kontroversial. Nih, Christmas masuk jadi perayaan federal 1870. Ya. Sebelumnya enggak. Jadi perayaan negara federal dirayain. Nah, mulai di situ mulai muncul deh segala macam tambahan ornamennya dan segala macam. Lalu baju Sinterklasnya dan segala macam, ada budaya-budaya kemudian ikutan masuk ke dalamnya. Which is semuanya barat. Di Indonesia, apa itu snowman? karena nggak ada bersalju juga. Iya. Kos kaki segini? Enggak. Kita pakai sendal swallow. Yang digembok.
digembok. Tapi itu nggak tahu, teman-teman di rumah juga pasti ada pohon Natal juga kan? Gua enggak sih, gua Nah, lu sejatinya gua enggak. kosan, lu nggak ada pohon Natal. Oh enggak, gua ngomongin di rumah gitu Oh, kan. di rumah, Di bener. rumah gitu kan. Apa namanya enggak. Sejak kecil malah enggak ada pohon Natal. Gua masih ingat kok gua pernah kecil gitu kan. Eng- enggak pernah. Justru ketika anak-anak udah gede gitu kan, ketika pulang ke rumah, adik-adik gua terutama gitu kan. Itu mereka yang kemudian beliin pohon Natal kan gitu kan. Biar agak pantas-pantasan dikit sebetulnya gitu kan. Tadi Kode ini benar bahwa Oh. iya, Om Denny bener gitu. Perayaan tersebut memang dimulai di Eropa, di dataran Eropa itu dimulainya di sana gitu kan. Ada memang bercampur dengan tradisi-tradisi lokal. Kalau kita nggak sebut pagan misalnya, tradisi-tradisi lokal yang di sana, termasuk tadi mistletoe, Yules, kemudian kayak kasih pohon apa namanya di depan pintu itu. Garland gitu kan. Itu semua dari tradisi mereka, tradisi yang ada di sana, perayaan-perayaan ada di sana gitu kayak gitu. Oke. Jadi tidak di awal sih tidak ada sih merayakan gitu sih, tidak ada. Tapi justru gua menarik begini, salah satu tradisi yang mungkin dilupakan adalah kebanyakan gereja yang modern sekarang atau contemporary church gitu kan. Kan fokusnya pada perayaan Natal. Iya. Tapi kurasa masih ada orang yang observe perjalanan menuju Natal. Ya kan dalam sebulan itu kan Masa Advent ya? ya masa Advent itu yang kurasa tadi kalau bilangin peringatan dan perayaan ini menarik karena di masa Advent itu kan seolah-olah kita memperingati gitu kan karena ada perjalanan sunyi di sana gitu kan. Dan seolah-olah melambat. Ya Advent diajarkan untuk kita berhenti, diajarkan untuk kita refleksi diri, bukan pijet ya, jangan diserang dulu. diajarkan kita untuk tadi fokus kepada pengharapan tadi gitu kan. Dan dalam perjalanannya ketika jeder kan penantian kan tanggal 25 gitu di minggu ketiga dan keempat, nah itu kita benar-benar pengharapan itu muncul di akhir November, di awal Desember. Kita belajar untuk diam, belajar untuk berharap kepada Tuhan, menumbuhkan asa kita lagi. Dan ketika kita ada di persekusi di daerah-daerah yang kita tidak bisa aman merayakan Natal, perjalanan ini justru semakin berbicara. Dan kemudian ketika menjelang tanggal 25 itu harapan itu tumbuh bahwa 2000 tahun yang lalu harapan itu muncul dalam rupa manusia dan datang ke bumi dan kemudian berjanji juga karena Advent kan diajarkan juga kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kalinya nanti. Itu lebih menarik dan tanggal 25 pada akhirnya dirayakan dengan bagaimanapun juga. Ketika kita refleksi perjalanannya, karena Natal juga di awal, siapa sih yang tahu berita Natal? Orang-orang yang terpinggirkan. Gembala-gembala gitu kan. Kalau terpinggirkan nunjuknya kemari ya. Di pinggir. Saya mau ke L, mau ke L, Tapi di pinggir, enggak, di pinggir. Kodenya tadi bilang, Mi, tunjuk aku gitu kan. Ya udah bilang gitu. Dan juga kayak ngomongin si pencari pemburu bintang gitu kan. Walaupun mereka katakanlah cendekiawan, itu adalah orang-orang yang mencari. Dan para pencari itu biasanya juga menempuh jalan yang sunyi. Ya pada saat kita ada di daerah yang konflik, di daerah yang tidak nyaman, kita kan mencari sesuatu dan menengadah ke atas, mencari bintang tadi itu, bukan mencari bintang 5. Itu message-nya jadi akan lebih kuat banget. Ada beberapa tradisi kalau kita masih kayak observe tradisi bagi gua ngomongin bagi hasil itu kan akhir tahun, ngomongin bagi kado, makan segala macam, tapi ada tradisi yang mungkin kita sebagai gereja modern mungkin melupakan tadi itu kan. Kalau kita tradisi pohon Natal masih dirayakan, tapi tradisi yang lebih kepada refleksi diri gitu kan dalam minggu-minggu menjelang Natal itu malah dilupakan. Ini yang menimbulkan concern pada diri saya gitu. Kenapa ya? Concern. Iya. Concern. Ya karena kan gini kan, kayak misalkan budaya-budaya seperti itu tuh jadinya kalau tadi kita misalkan lihatnya cuma di mall-mall gitu ya, mungkin
Om El nanti bisa bantu nih. Karena dia rumahnya di mall. Gerejanya di mall. Sampai yang namanya pohon Natal, terus juga Sinterklas juga masuk gereja sekarang ini kan. Jadi Di Kristen. gereja juga ada Sinterklas juga, di gereja juga ada pohon Natal juga, di gereja ada snowman juga dalamnya gitu. Gua khawatir mereka juga ikut menyembah Tuhan gitu, Santa Claus gitu kan, karena masuk gereja juga. Jadi perayaan-perayaan seperti ini sebetulnya gimana? Kalau tadi kita ngomongin tentang pagan, bagian dari sebuah pagan gitu ya, budaya Apa itu? pagan. Diagram pagan. Dan juga ini sebetulnya fokusnya bukan itu. Nah sekarang ini kayak apakah gereja juga sudah harus fokus di dalam hal ini atau gimana? Om El mungkin Om bisa ini Om, bisa share Om. Kalau soal perayaan, jadi gini, memang sekali lagi kebijakan gereja itu berbeda-beda. Tapi kalau saya personal sih ya, gue personal tidak akan merayakan ngarah ke situ. Banyak gereja mungkin nggak mau menjelekan, tapi memang ada yang mungkin bisa dibilang bukannya kurang kritis juga, tapi mereka merasa bahwa ya ini kan ada banyak anak kecil ngerti Sinterklas dan sebagainya. Mungkin itu mereka memakai jembatan itu kali untuk supaya memeriahkan Natalnya aja. Tapi sebenarnya saya nggak tahu itu perayaan tentang Sinterklas dan sebagainya akan sampai kapan. Karena bisa aja sekarang itu masih seru, tapi di masa-masa depan bisa aja nggak dirayain lagi. Sekarang jujur aja, kalau misalnya kalau acara mall ada Sinterklas dan lain-lain itu beda. Mereka memang sengaja menyemarakan karena mereka memang ya pengen bikin mallnya seru supaya banyak yang datang, banyak yang belanja. Ya udah itu. Tapi kalau misalnya gereja sendiri, saya rasa yang saya tangkap ya, seada-adanya Sinterklas, seada-adanya pohon Natal, rata-rata pusat tetap Yesus sih. Pesannya sih sampai detik ini saya nggak pernah dengar ada yang gereja yang ya kasih tahu saya kalau ada ya. Semua gereja rata-rata pesannya pasti tetap pesan bahwa Yesus mati dan bangkit, dia lahir, dan let's be good to people. Jadi gereja bukan cuma pergi ke gereja, jadilah orang-orang yang relate misalnya sama sesamanya karena Kristus sudah relate duluan, nyambung sama kita. Walaupun pesannya memang agak beda-beda, tapi at least ujungnya tetap bahwa Kristus. Ya. Sampai detik ini yang saya lihat sih. Kalau misalnya yang sempalan-sempalan gitu, saya sendiri nggak tertarik. Yang sempalan dalam arti Sinterklas dan itu, saya sendiri nggak tertarik sama sekali. Cuma kalau misalnya ada gereja yang ngerayain sampai segitunya demi anak-anak gitu, ya saya tidak akan bilang yes or no. Lagipun nanti itu anak-anak bakal grow up dan mereka bakal, oh Sinterklas itu kan cuma Mungkin dulu pas bro, gereja doang. mereka nggak masukin Sinterklas dan snowman, tapi mereka gelontorkan ratusan juta for the celebration itself. What do you think of that? Tergantung, kalau dari gue gini, harus lihat gerejanya, harus lihat di daerah mana, dan harus lihat alokasi dananya itu kemana. Gue lebih lihat ke situ. Kalau misalnya ratusan juta itu banyak yang, soalnya ada loh, pernah contoh ada satu gereja yang mereka keluarin budget mereka khusus, memang sengaja mau memberi ke jemaatnya yang mungkin kebetulan nggak terlalu kaya. Justru lagi butuh banget. Untuk deacon ya. Justru ini kayak semacam pemberian untuk mereka, memang sengaja memang. Itu ada, dan pemberian untuk jemaat yang banyak kan juga ngabisin dana yang nggak sedikit juga maksudnya. Cuma memang dialokasikan. Cuma kalau misalnya memang dia terlalu memang ratusan jutanya hanya untuk masuk diri mereka sendiri merayakan seru-seruan, ya bagi saya encourage mungkin alokasi dananya bisa mungkin diotak-atik sedikit ya. Buat Jadi, Bapak Gembala sebagian, Iya, kayak gitu. Gembala, kita otak-atik. Buat orang-orang yang lebih butuh nggak apa-apa maksudnya. Karena bagi saya ada loh gereja-gereja memang kebetulan rata-rata orang-orang memang kaya dan mereka memang mau suka nyumbang dana, bisa nyumbang dana gede, dan siapa gue nggak bisa bilang bahwa nggak boleh juga maksudnya kan, daerahnya pergi daerah kaya dan sebagainya. Cuma sekali lagi di mana-mana tuh saya percaya bahwa di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan apalagi dengan masyarakat yang majemuk, awareness dan sensitivity itu sesuatu yang itu sudah pakem yang harus kita punya.
apalagi kecuali kalau misalnya gue nggak tahu kalau keluar apa namanya bangsa lu tuh homogen, misalnya di daerah-daerah yang Eropa yang homogen, sakarnya mau ngapain lah. Tapi bangsa ini mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, so sensitif, aware, sadar, mawas diri, itu sesuatu yang kita tetap perlu miliki sehingga orang merayakan Natal itu nggak dapat kesan bahwa kita berlebihan. Jangan sampai kita dapat kesan sampai berlebihan. Bagi saya sih itu ya. Gue mau nambahin dikit deh. Tadi mundur sedikit soal Udah mundur semua. soal culture tadi ya, budaya yang bisa berbeda-beda, bagaimana gereja memandangnya. Sebenarnya ada satu buku bagus tuh, tulisannya Richard Niebuhr. Ya, itu soal Kristus dan budaya, Kristus dan culture. Nah, mungkin gereja itu punya sikap terhadap budaya itu berbeda-beda. Kan sebenarnya kalau di buku itu ada 5 tuh. Cuma yang mungkin jadi sering diambil tuh 3. Yang pertama, Christ against culture. Jadi semua budaya tuh salah. Pohon Natal dari mana nih, pagan? Salah, jangan pakai. Geser. Buang. Ya kan? Bakar. Terus apa Sinterklas bakar gitu. Waduh. Bajunya, Oh, baju bajunya. merah itu. Tadi yang lain pohon disingkirkan, Sinterklas suruh bakar. Christ Radikal ini. against culture tuh. Ya, jadi semua dibuang. Terus ada namanya Christ of culture. Jadi Kristus itu bagian dari budaya. Jadi semua budaya itu sebenarnya baik. Ya udah diterima aja gitu, diterima semua. Nah, ada satu lagi, yang 2 lagi apa? Irisannya tipis. Yang berikutnya Enak dong crispy. Christ the transformer. Jadi ada culture yang ditransform, bukan artinya ditolak, Iya. tapi bagaimana culture ini di-embrace, diterima lalu diperbaharui define-nya, definisinya diperbarui. Yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Iya. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih prefer yang ketiga, gitu loh. Bagaimana culture yang ada itu bisa di-redefine, di-redeem, gitu loh, ditebus. Ya, jadi punya nilai yang baru, ya kan? Jadi kalau misalkan di gereja ada pohon Natal, ada apa namanya Sinterklas, ya kita nggak harus usir mereka gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai kebenaran itu dengan cara yang kreatif bisa ditampilkan di situ. Supaya orang gereja juga mengerti gitu, esensinya apa Iya, sebetulnya. betul gitu. Jadi jangan sampai tadi di pohon Natal dirubuhin, dibakarin, kan. Sayang gitu. Iya. Dia ngomong Transformer, gue langsung Decepticon sama itu. Autobot. Langsung bagiannya truk-truk lagi pada jalan ya, Natal itu ya. Nah, gue punya pertanyaan nih buat Dani nih. Ya elah. Nah, ini katanya ada pertanyaan gini. Kak, menurutku pandemi ini tuh ngajarin kita sebetulnya dan gereja untuk menyederhanakan konsep perayaan Natal. Karena ada berbagai batasan protokol kesehatan yang kita punya. Tapi aku lihat justru malah masih banyak gereja dan komunitas yang malah berupaya untuk menyepelekan protokol kesehatan pandemi demi pemahaman celebrate Christmas dengan gede-gedean itu, dengan heboh. Nah, pertanyaannya, gimana ya Kak cara untuk nyadarin para pemimpin dan para pengurus gereja yang berpikirnya seperti ini, yang berpegang kuat banget sama tradisi perayaan Natal yang heboh dan nggak belajar bahwa saat ini tuh ya belajar dari pandemi yang saat ini lagi berlangsung gitu. Memang keinginan buat heboh itu kan bukan milik gereja aja kan. Seperti yang hari ini udah ditangkepin di berita kan ya, kumpulan ini, kumpulan itu yang menyepelekan virus sehingga mereka bikin segala macam masal deh ya. Udah banyak, bukan hanya milik gereja. Jadi masalah utamanya terletak di kekurang sadaran ya, bahwa ini bisa membahayakan gitu kan, atau kebosanan yang udah klimaks banget gara-gara sekian bulan nggak bisa kumpul, nggak bisa apa, rasa persekutuan nggak ada, rasa perayaan nggak ada, udah deh kita bikin aja rame gitu kan. Tapi memang kan harga yang mesti dibayar nanti mahal sekali kan, kalau dia kena atau itu jadi sebuah apa sih namanya, pusat COVID lagi gitu loh. Cluster. Nah itu kan kalau di perumahan ya, kalau di perkantoran tuh namanya Cluster. Poster tuh bukan, udahlah. Terus iya, jadi mungkin aku rasa bingung. kenapa bingung? Gimana nih abisnya? Ya. Kenapa, apa yang bikin bingung? Tadi waktu pertanyaan tadi. Ya karena mungkin tidak well informed.
tidak tahu betapa mudahnya hal itu menular gitu kan, menyepelekan. Sehingga Ada dia juga yang nggak percaya. atau nggak percaya. Bahwa COVID itu ada. Iya loh, ada satu gereja, gue nggak perlu sebut ya, tapi nggak gereja di Indonesia sih, di luar. Dia jelas declare bahwa dia nggak peduli. Pada waktu negara bagiannya sedang mencoba bertahan, malah dia pengen, ayo gereja harus cepat dibuka dan sebagainya. Ada. Nah kan kalau kayak gitu-gitu kan akhirnya yang repot kan bukan cuma 1-2 orang gitu loh. Iya. Satu komunitas itu rugi sendiri kan. Iya. Jadi sebuah blunder ya yang bisa fatal gitu loh akibatnya. Ya harap-harap ada 1-2 orang pemimpin yang peka dan berani menyuarakan. Ya kita jangan lakukan ini sekarang demi keamanan bersama gitu kan. Apalagi di tengah-tengah keadaan kita kan susah cari kerja, keadaan ekonomi lagi berat. Nah, mungkin dipikir secara strategis gimana alokasinya dari budget yang ada misalnya ya. Setuju. Gimana Ren, lu punya pemikiran? Karena kan lu di gereja juga, aktivis di gereja juga gitu kan, dan melihat juga kegiatan-kegiatan seperti ini juga di beberapa gereja juga udah ada ya, walaupun lagi pandemi kayak gini ya. Udah ada loh. Gini loh, mungkin di beberapa tempat yang menurut mereka it's okay kok, udah zona bukan zona merah lagi. Ya gue nggak tahu, daerah-daerah timur Cuma hitam. ya. Zona hitam bukan merah kok. Apa boleh buat? Hajarnya sekalian. Jadi ada beberapa yang sudah buka dan memang kecil ininya, apa namanya, pertumbuhan COVID-nya kecil. Ya kita mau bilang apa gitu. Tapi kalau di Jakarta sih memang sebaiknya sih kita hindari yang begitu-begitu. Iya. Gitu. Kalau di tempatku sendiri ya online semua. Betul Balik ke sekali. online gitu. Nah, bagaimana caranya kita buat celebrate itu tapi dengan cara yang sederhana, dalam arti ya kalau memang harus online, sekreatif mungkin kita bikin suasananya seru gitu kan. Aku bikin ini, kalau di master plan tuh nanti ada dress code challenge, nanti dia foto sendiri ya kan di rumah lagi tengah-tengah ibadah gitu kan, nanti dikirim mana yang dress code-nya paling seru, dia dapat apa door prize misalnya kayak gitu. Dan kita juga rencana nanti akhir tahun juga akan pelayanan kasih yang begitu-begitu sih, lebih kita cari yang aman, dalam arti sekarang ini kerumunan itu kan sangat dihindari gitu. Iya, iya. Itu sih poinnya. Nah pertanyaan gini, kalau menyangkut sama apa yang lo lakuin di komunitas anak muda gitu ya, apa sih sebetulnya yang kita sebagai generasi muda itu, generasi muda gereja yang perlu tanggung jawab sebenarnya bisa lakukan dalam menyangkut yang tadi, tema tadi, tentang perayaan Natal tadi? Iya, kalau aku pribadi ya, aku merasa di momen-momen seperti ini kurang pantas kalau kita rayakan dengan cara yang Betul. terlalu gimana gitu. Nggak pantas banget sebenarnya, bukan kurang pantas. Justru bagaimana joy, sukacita itu bisa dirayakan di tengah kesederhanaan. Wah itu keren banget sih kalau bisa Setuju. seperti itu gitu loh. Kita tetap bersukacita nih, kita tetap bisa merasakan ada engagement satu dengan yang lain, tapi tetap dengan cara-cara yang sederhana, dengan new normal seperti apa. Nah itu penting sih untuk kita perhatikan gitu. Dan buat aku generasi muda sekarang juga harus melek dengan balik lagi keadaan di sekitar kita gitu loh. Jangan sampai kita lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi aku pribadi lagi banyak merenungkan kitab Amos. Ya, bicara Sesuai ya. Ya, sesuai dengan nama Sesuai. pendetanya. Iya. Jadi Amos itu kan ngomongin soal ibadah yang palsu, ibadah yang munafik. Itu ketika orang celebrate di bait Allah, di sentra-sentra peribadatan, tapi kebenaran dan keadilan sosial itu tidak diperhatikan. Gitu. Dan itu jadi PR kita semua sih gitu. Jadi aku berharap sih di tengah kondisi pandemi ini ya tugas kita itu merayakan di tengah kesederhanaan dan bagaimana kita menjadi berkat di tengah dunia ini. Iya. Oke. Gitu. Buat El sendiri El, gimana El menurut lo sebagai anak muda nih? Karena gini, di gereja ya kita pengennya sih memang pengen ngerayain Natal mungkin supaya lebih bermakna, kita bisa bikin acara, banyak acara. Cuma kan di tengah pandemi ini tadi lo bilang sendiri kan, ya itu nggak pantas lah buat lo sendiri gitu loh. Ya kalau iyalah. melakukan hal itu. Yang bener aja. Ya. Ya, bagi saya sih, bagi gue secara pribadi, ya ini juga jadi momen buat orang-orang Kristen untuk memikirkan ulang gereja apa. Beuh, tajam. Rethinking ya di momen kayak gini justru ya. Justru lu mikir harusnya saat ini. Betul. What is the church? Apa itu gereja?
Diterjemahin. Juga. Translate. Dan yang kedua adalah ya untuk masa depan juga mungkin gue percaya bahwa kreativitas itu hadir bukan cuma karena orang kreatif tapi karena Iya. kepepet juga. The power of kepepet. Power of kepepet itu menghasilkan kreativitas. So, kalau misal kamu saat ini kepepet, mungkin dari saatnya kamu memikirkan ulang banyak hal. Dan siapa tahu bisa keluar ide-ide baru yang di masa depan akan bisa dipakai. Contoh, New International Church sedang memikirkan bagaimana bulan ini kita beribadah dengan cara yang sedikit berbeda. Biasanya kan cuma online service kan, online talk kan. Tapi ada cara lain nggak? Misalnya online-nya biasanya cuma nonton video doang, sekarang ada engagement-nya ntar dicampur Zoom atau gimana kita nggak tahu. Maksudnya cuma On off jadinya ya. Iya, jadi kayak ada Counseling. jadi Ya, ada sisi Interaksinya itunya. juga ya sama. Belum tahu, masih technically memang dipikirin. Ini juga untuk masa depan karena nggak mudah juga ya untuk cuma datang nonton doang kan. Iya, betul. It's not easy ya. Masih dipikirin. Tapi kalau misalnya bisa ketemu ya siapa tahu kita bisa ibadahnya berevolusi. Satu sisi tetap Berevolusi. mungkin nggak pakai kata evolusi ya, ntar takut disangka para young earth itu ya, sebelum masuk evangel. Yang Earth kan rapper itu loh. Bukan Gimana itu sih? yang Yang Lex. Nggak. Lagunya ngakunya. Para kaum yang nggak percaya evolusi, cuma maksudnya gini, bisa berkembang menjadi sebuah model pelayanan yang aman tapi tetap engaging. Itu loh maksudku loh. Iya. Untuk kita bisa sampai situ kan memang butuh riset juga dan butuh untuk keluar dari zona nyaman. So kita harus percaya bahwa gini, zona nyaman itu nggak selalu aman. Tapi zona aman kita seringkali justru ada di zona iman. Zona iman ada di Ada di zona merah. betul butuh beriman. Karena ya. kalau kita di zona merah butuh iman yang sangat tinggi. Memang butuh iman. Jadi memang udahlah kalau misalnya saya rasa ini kayak with all due respect ya, ini juga Tuhan lagi kayak Iya, sentil-sentil iya. hamba Tuhan tuh yang kayak ngajar yang bener, maksudnya bahwa Iya. kamu terlalu jangan fokus di gedung sampai segitunya maksudnya. Betul. Karena ada satu, ini sorry kalau agak keras ya, ada satu hamba Tuhan, salah satu guru gue sih, gue anggapnya dia guru ya, gue nggak tahu dia anggap gue murid, gue anggap gue murid apa enggak. Dia bilang justru ibadah-ibadah yang dia karena mungkin saking pinter ya, dia bilang ibadah-ibadah justru yang memenjarakan Tuhan itu, yang ibadah terlalu gedung banget itu Tuhan nggak suka karena memenjarakan Tuhan ke sana. Tuhan nggak bisa dipenjara kasarnya. Tuhan itu makanya di momen di bait A pertama, yang kedua, dan banyak diobrak-abrik maksudnya kan. Saya lihat di IG story, IG live dia, ya mungkin teman-teman boleh setuju atau enggak, tapi faktanya bahwa Tuhan kita itu dia tidak tinggal di gedung, dia lebih tinggal dalam kita dan dia mau kita ada di mana-mana. I think ya ke situ. Kok gue muter kemana-mana sih ya, yang jelas itulah. Nah, ini gue mau You get the idea. gue mau nanya pendapat kalian, tapi mungkin gue awal dari Om Chris dulu nih ya. Om Chris, Manusama. Kalau kalian sendiri nih, Om Chris dan juga teman-teman yang lain, gimana cara lu untuk bisa merayakan Natal itu sendiri? Buat lu sendiri itu gimana lu memperingati Natal di masa pandemi kayak gini dan dengan mengaplikasikan semua yang kita udah ngomongin tadi. Misalkan tadi memberi kasih, terus juga menceritakan makna Natal sama orang sekitar kita, terutama yang belum kenal Kristus. Karena tujuannya kan kita ngerayain Natal ini kan seharusnya cerita bahwa ada kasih yang datang ke dunia untuk ngasih yang namanya harapan gitu sama semua orang kan. Bahkan memberikan keselamatan buat mereka yang hidupnya terhilang. Nah, gimana nih kita bisa menyampaikan pesan itu dan tetap melakukannya di tengah pandemi ini? Bukan cuma sekedar pakai momen ini justru untuk ya celebration kayak gitu, gimana? Sejatinya sih aku nggak pernah merayakan Natal gitu kan. Sejatinya kalau lihat memperingati aja sih. kenapa? Memperingati Natal aja. Ya ingat bahwa ini Natal kan, nggak dirayakan gitu kan. Paling setelah itu hanya pada saat sekolah minggu lah saja itu aku kenal perayaan Natal. Ketika udah gereja gede gitu, gue malah jarang sih kalau tanggal 25 Natalan atau segala macam, jarang juga gitu kan. Apalagi di beberapa waktu kalau di tempat gereja gue itu kan nggak ada perayaan demikian kan, nggak ada, hanya ibadah biasa saja gitu kan. Tapi
sermonnya, khotbahnya selalu mengingat pada peristiwa Natal gitu kan, berarti memperingati gitu kan. Hanya beberapa lately saja ada beberapa selebrasi gitu. Oleh sebab itu kalau gue pribadi, kalau pas hari Natal, biasanya adalah ya gue nggak ngapa-ngapain misalnya sih, seperti hari-hari biasanya. Ketemu dengan temen, ngobrol gitu aja, makan bareng. Biasanya sih gitu karena hari libur kan, dan berarti pada tahun ini juga sesuatu yang sama gitu kan. Kalau saya sesuatu yang sama gitu kan. Kalau nggak bisa makan bareng ya kirim makanan, itu seru kan, kirim makanan buat mereka. Tapi pertanyaan gini, gimana caranya Om Chris sendiri untuk menggunakan momen Natal ini untuk bisa share gospel itu, bisa share tentang keselamatan itu? Itu dia, kan saya nggak pernah secara khusus kan, gitu kan. Jadi setiap hari yang ngomongin tentang gospel sih, memang nggak perlu secara, sebagai saya nggak perlu secara khusus, tetapi lebih menariknya adalah kalau lihat sekarang ini kan, bahwa dunia observe Natal itu bagus, tapi kan kembali ke saya pribadi, saya nggak memerlukan peristiwa ini, bukan berarti nggak penting ya, tapi bukan hanya di momen ini saja saya ceritakan tentang kasih Kristus, tentang Tuhan, tentang Natal itu sendiri, karena setiap hari kita bisa bercerita bahwa lo tahu nggak Tuhan gue tuh turun ya kan, datangin lo kayak gitu. Dan itu yang dilakukan sih, tidak peduli hari Natal atau tidak. Itu sih kalau yang ditanyakan tadi secara khusus nggak ada sih. Sejak tahun-tahun mengenal Tuhan, bertobat nggak secara khusus nanti Natal ngomongin, enggak sih. Karena ngomongin gospel, ngomongin Kristus itu ya setiap ada kesempatan lakukanlah. Nice. Luar biasa di luar. Om Randy dulu. Iya. Kurang lebih sama sih. Enggak, dalam arti gini, kenapa orang bisa sampai kepikiran, oh iya kita udah Desember nih, kita bicarain yuk tentang Yesus yang lahir dan seterusnya. Ya berarti selama ini siapa yang lu bicarain gitu kan, sehingga harus tunggu momen itu. Gue setuju banget sama Mas Chris bahwa ya kita sebagai orang yang bergerak di bidang sosmed juga, ya kan, bagaimana isi konten kita ada hubungannya nggak sih sama Yesus dan karyanya di kelahiran, kematian, dan kebangkitannya? Kalau enggak, ya pantas lu repot kalau Natal, konten Natal yuk kita ceritain kalian ini. Kalau enggak, sebenarnya setiap hari kita udah sounding tentang itu gitu loh. Ya jadiin momen Natal ya mungkin sekali kita bisa sampein juga tentang itu, tapi tanpa itu pun kita bisa kok gitu. Amplified ya, cuman amplified aja gitu kan. Betul. Jadi bagaimana hidup kita itu justru jadi evaluasi sih buat kita. Kan ada banyak orang bilang Natal itu bukan cuma Desember, tapi setiap hari. Nah, mengejawantahkannya. Mengejawantahkan keluar lagi. Tok. Iya, jadi setiap hari kita harus bicara soal itu sih. How to share gospelnya juga, lalu juga kita encourage orang-orang juga, dan juga lewat apa yang kita minimal punya kita, di media itu. Kita seminggu sekali tiap hari Selasa kan kita udah sounding itu di Selasa berbagi. Asik. Bisa aja. Bisa nyambungnya. Iya, pinter banget nih. Om Randy gimana Om? Menurut Om Randy sendiri. Kalau gua rasa Om Randy, Om Dani. Baru ngomong. Gue iya aja lagi. Gimana Dan? Tahu Ren, jawab Ren. Gimana Kalau Om Dani menurut si Randy? Dita sih di rumah gini ya. Aku rasa nih ya, kan ada dua golongan ya secara umum ya. Satu itu yang sangat merayakan Natal dengan sukacita tapi suka lupa fokus. Satu lagi tuh yang terlalu dark. Dark dalam arti tuh menghakimi. Ini nggak boleh ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh gitu. Sampai perayaannya, sukacitanya tuh jadi terkikis. Nah, dua-dua ini kan sebenarnya nggak tepat ya. Yang satu merayain dengan sangat sukacita, tapi bukan Kristusnya yang bikin sukacita. Yang satu the joy-nya nggak ada. Karena harusnya begini, nggak boleh begitu, jadi begitu banget kering gitu kan. Padahal kan kayak lagunya kan, Joy to the world. Coba nadanya sama-sama. The Lord is come. Nah, itu kan dari do tinggi ke do rendah ya, kalau teman-teman tahu komposisinya ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bisa do, re, mi, fa, sol? Coba ikutin saya. Do. Joy-nya dari atas kan turun ke bawah. Artinya gua juga merasakan joy yang dikatakan Yesaya 700 tahun sebelum kedatangannya. Nah, artinya kan gua juga harus secara inherent memiliki joy itu dalam hati.
Gimana gue bisa merayakannya? Salah satunya adalah biasanya gue invite orang ke rumah. Oh ya? Ayo makan sama-sama, rayain, terutama anak rantau. Wih, Mas Kris dapet. Rantau perapat ya. Enggak ya? Saya juga pernah ke Rantau Prapat. Mana? Terus? Karena mereka kan di kos sendirian ya. Nggak, apalagi di kota yang serba individualistis ini kan lonely juga ya. Ke gereja latihan ya kalau mereka punya bakat. Kalau mereka apa nggak berbakat di gereja juga mereka nggak ikut pelayanan kan. Betul. Ayo datang ke rumah, kita makan sama-sama. Lalu kita ngobrol 1 dan 2 hal tentang gospel. Terus bisa nikmatin. Bahkan lebih jauh lagi, kita bisa undang orang-orang yang tidak merayakan Natal. Kenapa? Ya menghargai mereka aja. Sebagaimana saya juga berkesan banget waktu saya diundang di acara keagamaan teman-teman yang agamanya berbeda. Saya merasa di respect. Dan jadi tahu, oh lu begini toh perayaannya. Mereka juga mungkin nggak tahu kan kayak apa. Ikut datang makan gitu ya. Udah itu selesai ntar split bill kita kan. Jadi sebenarnya penginjilannya bukan, tapi lebih ke split bill-nya kan. Di rumahnya itu ada EDC mesin kayaknya. Gesek ya. Jadi joy-nya tetap ada. Terus mengingat orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, mungkin keluarganya jauh, ya kita ajak kumpul makan bareng. Dan kalau bisa orang yang beda agama juga kita undang aja. Kalau mereka nyaman dengan hal itu ya, ajak makan segala Pas macam. ini gua rantau, beda agama juga sama Dani kan. Cocok. Nomor rekening berapa? Alah. El gimana El? Kalau lu sendiri El? Menggunakan momen kesempatan ini untuk share gospel, menurut lu sendiri? Gue nggak gunakan kesempatan untuk share the gospel karena I'm the konten gospel. gue aja tiap hari konten gue aja tiap hari tentang spirituality, life, gospelnya ada, relationshipnya ada. So tidak ada momen spesial. Justru momen spesial ini mungkin lebih banyak ketemu orang, maksudnya satu demi satu, just talk, how are you dan sebagainya, share in apa ya, nggak cuma digital way, tapi dengan protokol yang tepat, orang nggak terbanyak tetap ketemu, kayaknya lebih ke situ deh. Oke. Soalnya kalau mau pesan, menyampaikan pesan mah udah dari bertahun-tahun, nggak peduli mau hari apa sih. Iya. Ya, udah itulah makanya tadi kita ngerayain bahwa kita pengen ngebalikin sih sebenarnya sih ya, bahwa Natal itu seharusnya seperti apa. Bukan masalah cara, tapi fokus kita siapa gitu ya, mau kita lihat. Oke. Udah 1 jam, teman-teman. Jadi kita tetap merayakan Natal tanggal 25. Hah? Waduh, itu nanti pembahasannya berbeda lagi. Tapi kalau mau tahu pembahasannya, bisa ikutin pembahasan dari Pak Esra Soru dan juga Pak Manur Masuk, Sena. kan? Karena selama 1 bulan ini webinar itu udah jalan banget, udah banyak kita lakuin selama 1 bulan ini. Dan untuk pembahasannya tanggal 24 itu adalah benarkah Yesus lahir dari seorang perawan. Sedangkan tanggal tadi udah dibahas di Pak Esra Soru tanggal 7 dan juga sama Pak Manur Sena pada tanggal 10 yang lalu. Oke, so jangan lupa untuk ikutin webinarnya juga pastinya teman-teman ya. Yes. Oke, gue mau nitip dengan sebuah closing yang bilang gini, buah quote dari C.S. Lewis pernah bilang gini bahwa once in our world a stable had something in it that was bigger than our whole world. Suatu saat di dunia pernah ada sebuah palungan yang menampung sesuatu yang jauh lebih besar dan berarti dari seluruh dunia kita. Allah membuka pintu yang lebar, yang besar ke dunia ini, dan datanglah seorang bayi ke dunia. Sosok yang paling lemah dan rapuh secara manusiawi, karena dia ingin sebuah intimacy yang begitu indah dengan kita. Betapa kita bersyukur, betapa kita beruntung, terhormat, terkagum seharusnya akan Allah yang begitu menginginkan sebuah hubungan yang intim dengan kita. Allah yang begitu lemah lembut, yang begitu rapuh, sehingga pusat dari hatinya adalah diri kita semua. Dan hanya Allah yang mau mengasihi kita hingga ia berkorban sampai mati. Amin. Seharusnya di pandemi ini kita harusnya belajar bahwa saat segala hal menjadi penuh dengan ketidakpastian, kekhawatiran, dan banyak hal yang gak terduga terjadi, pesan Natal itu datang untuk menyampaikan pada kita bahwa semua ide manusiawi kita ternyata bisa salah. Dan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang mematikan dan menyusahkan kita, seperti pandemi ini, itu sebenarnya adalah sesuatu yang begitu indah dan penuh dengan terang, karena datangnya Allah, datangnya dari Allah. So, kita mau ngajakin kamu semua, marilah kita jadikan momen ini sebagai momen untuk kembali memaknai Natal dalam segala kesederhanaannya. Mensyukuri harapan yang terus ada saat dunia berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
So kita semua di sini mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah terang dan kasihnya menyertai kita semua. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi. Salam terang Bagi Indonesia.